Syurganya ke Tuhan pun kedera. Jadi menyamanan kedera, menyamanan fungsi kedera wale. Monya fungsi kedera tatanya yang terina. Buka. Nah beda orang jak sekula ngahana jak sekula. Nah beda orang ilmu yang hana orang ilmu. Nah beda orang malim ngahana malim. Beda. Monya beda tentu ada nilai. Monya tak pegah orang hana ilmu hana dari Tuhan nafalah. Pat beda dengan orang na ilmu. Maha ada kerja minta ilmu dari kau tu. Karena sama kan? Maka timbullah konsekuensi. Bahasa dalam hukum. Setiap perintah jika dilanggar, setiap perintah jika tidak tidak dihiraukan, itu ada konsekuensi. Pertanyaannya adalah, menuntut ilmu sunat atau wajib? Wajib. Watih takubah yang wajib. Nahan konsekuensi. Iho ibadat mana. Cuman grid sifat 20 itikad ini ulama membagi. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali adalah dalil global. Nyoranya ke global secara umum. Menyatafsili cara rinci. Tanya yang legop. Irona yakin na Tuhan? Yakin. Pak ni tepu na Tuhan. Hai mana oleh pertama na alamnya. Menya alamnya kana tak pegah hana urung pernah. Mungkin temannya. Ya, mungkin. Elong dak kata tantang lung yakin seyakin-yakinnya Allah itu ada. Dia konkret ya. Setelah keyakinan konkret mampu memberikan argumentatif. Itu namanya i'tiqad secara tafsili. Cuman secara mujmal, secara global, kiban na Tuhan, lembek kata mayang dalilung, leung hana kata yang dalilung. Ilung pokoknya na Tuhan, dali be kata mayang malu. Cuman kan aneh jid, pakan dali tauhid hanjit tatanyang, pakan embrio habis juga tu, planet habis juga tu. Pakan ilmu Allah wa taqwa, yang ilmu aja takaran. Elemen habis tu OH2 O habis tu maju juga tu. Planet Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus habis je tu maju. Wati dalil Tuhan wujud kidam kah hana urutan. Bukankah dia meninggalkan perintah? Ya. Apa konsekuensinya? Risiko. Yang mana benar pendapat itu. Nyahal aja titik kelim. Loh, gimana apakah ibadat sah? Moya yang disumbah hana itu sawa. Di dalam sebuah literatur yang berguna, manfaat dan tersistem dia. Maka fungsi ilmunya tersistematis dia. Hana dapat haju tanya. Wujud, pakon, kenapa dan bagaimana. Yang harus mampu tagali. Baru nanti grid-grid yang mendalam sekali ulama gebagi cid ilmu. Na fardhu'in, na fardhu kifayah. Baru pertanyaan berikutnya, merena wa itika 50 fardhu kifayah atau fardhu'in? Fardhu'in, meya fardhu'in kesah wajib individual, bukan kolektif, bukan fardhu kifayah. Memahami dalil secara rinci sehingga melahirkan falsafah dan logika, itu baru kifayah dalam mutakalimin. Karena di dalam logika itu tentu ada instrumen-instrumen tertentu, mukadimah-mukadimah tertentu untuk memberikan natijah-natijah untuk melawan daripada pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak yakin dengan Tuhan. Maka lahirlah falsafah-falsafah untuk memberikan jawaban dan argumentatif kepada orang-orang kafir yang dia tidak yakin dengan Tuhannya. Jadi hanya mungkin orang kafir tak baca ayat aja, ya kan? Harus tapi dalil logika. Siapa yang mampu memberikan? Orang yang paham falsafah Islam. Maka lahirlah dalam Islam juga namanya mata pelajaran falsafah Islam. Dia mampu menggali. Dalam Islam banyak enggak? Dunia pemikir banyak. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Tufail. Al-Ghazali masuk filosof juga kan? Imam Al-Ghazali. Itu semua para filosof.
yang berdebat dengan orang-orang kafir sehingga dia masuk Islam. Kembalilah dalam logika dunia modern sampai saat ini yang nyata kita lihat. Coba lihat bagaimana pemikiran Dr. Zakir Naik. Sigoi ceramah Dr. Zakir Naik, puluhan para pendeta masuk Islam. Ya kan? Apa mampu orang lain memberikan jawaban argumentatif seperti Dr. Zakir Naik? Kita hari ini semua berkata aku beriman dengan Allah. Nyan galam tak dapat Cina penayung. Jim dawang Cina penayung tiga. Iji Tuhan lah ya, talu Tuhan tengok tengok ya. Okey. Inilah butuh argumentatif. Nyamanan etika 50-nya farduin memang. Yang harus kita pelajari. Hana mungkin tayo tak sembah Allah ya. Hana berikan hana analogi sendirian. Cuman tingkat baru kebagi-bagi. Tingkat mana yang harus kita kaji secara konkret, tingkat mana yang boleh ke si A dan si B kan. Tapi dasar-dasarnya wajib. Yang kerja ulama langsung kebagi fardhu'in dan fardu kifayah. Nah, jadi ilmu tauhidnya fardu kifayah. Barulah kedua. La pertama mengatakan tidak sah. La kedua ada yang mengartikan tidak sempurna. Ya, cara dalam pemahaman teks. Ada teks, ada konteks. Buka miatarti hanasah ji miman. Ibah nasah iman ji. Ibah hanasah semayang ji tetap iman. Yang menan solusi kedua, ada grid orang maknanya kan hanasa, hana sempurna. Ibadah ji menya Tuhan hana ituri. Nyan gepenan la kami lalah, bukan la nahi. Ulama nahu kalau bagi mandum. Maka berbeda pendapat itu sunnatullah. Baik dan pakai tanya babaknya. Kalau alasan-alasan bisa diberikan, ya itu saudara kita. Rukun iman masih sama, Quran masih sama, ya prinsip agama masih sama, ya saudara kita. Beda pendapat itu sunnatullah. Jadi gara-gara beda pendapat, pulem beda pendapatan kan? Karu. Mamin caranya yang le karu buat beda pendapatan, kan? Si A letat, si B mit karu kan? Karena nanti bagi karut. Buka. Jadi kembali ke apa mana untuk sempurna ya kita pelajarilah. Dan hana he dikit mangplunya. Yang wajib Allah 20 mulai wujud kita makam kalau padu de qiyamu bina bersiwa dan ya qudrah irada ilmu haya sama yang 20 yan. Pemana wujud ada Allah kidam sedia, pemana sedia Tuhan kana hana didahului oleh yang na, ya kan? Nyanyian Pelam detik 50 lawan dari 20 yang mustahil 20 karena 40 yang jaid ba Allah siapa 40 sah yang wajib ba Nabi 45 yang mustahil ba Nabi 48 yang jaid ba Nabi siapa karena 50 yang detik 50 karena kan Asmaul Husna nama Allah yang wajib tak ada pakan mehan ajit dia Asmaul Husna jadi masalah. Tengok buka. Yang pegat alamnya tahu. Orang je Asmaul Husna kemangat jawab. Hai, Allah kamu Luhul Khaliqu Jalla Jalla yang pegat alamnya. Tupo alamnya. Kamu orang yang mufhum asma Luhul Maliku Jalla Jalla alamnya poji Allah. Tahu Allah Luhul Jabbaru Jalla Jalla yang atu alamnya. So Allah Luhul Muqsitu Jalla Jalla yang menggenggam, yang mengontrol alam ini. Ternafilah paham-paham aliran yang materialistis no. Yang kerja ibunya dasar pendomen. Punya dalam negara kepenanyan ideologi bangsa. Ketika ideologi rusak, rusaklah bangsa. Ketika akidah rusak, rusaklah agama. Makanya dalam negara orang merusak ideologi itu dibunuh mati. Karena rusak negara, merusakkan ideologi. Bukan ada pertama dalam tauhid. Agama tak rela, Tuhan tak ganggu. Hanya dapat mati. Gimana negara hanya ipoh tak.